Halo anak-anak teacher di kelas Joshua Level, apa kabarnya hari ini? Ya, pastinya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang selalu menyertai hari-hari kita. Nah, baiklah anak teacher di Joshua Level, hari ini kita akan mempelajari pelajaran komputer yang berjudul jenis-jenis lisensi perangkat lunak. Nah, harapannya selama pembelajaran kita tetap fokus mendengarkannya tanpa skip agar tidak ada materi yang ketinggalan ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita buka di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami masih boleh merasakan setiap kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mulai pembelajaran komputer di kelas Joshua Level. Bukalah hati kami dan pikiran kami agar kami mampu mengerti setiap pembelajaran dengan baik. Kami serahkan waktu, tempat, dan pikiran serta hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baiklah anak teacher. Nah, tadi judul pembelajaran kita adalah jenis-jenis lisensi perangkat lunak. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kamu diharapkan mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis lisensi perangkat lunak atau software dengan benar. Nah, selanjutnya, ya, mungkin kamu pernah melihat atau pernah mencoba sebuah aplikasi maupun software di komputer maupun smartphone yang selalu diberikan label berbayar dan juga gratis. Nah, kalau kamu pernah melihat label seperti itu, maka hal tersebut merupakan sebuah lisensi pada sebuah software. Sebagian orang masih belum begitu paham apa itu lisensi software. Oleh sebab itu, mari kita berkenalan dulu dengan jenis-jenis lisensi perangkat lunak. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu lisensi. Nah, lisensi software merupakan hak cipta, ya. Lisensi hak cipta. Lisensi software merupakan hak cipta dari pemilik atau pembuat software yang nantinya bisa digunakan oleh orang lain atau juga pihak-pihak yang membutuhkan software tersebut. Nah, lisensi yang pertama jenisnya adalah lisensi komersial. Nah, lisensi komersial ini dibuat untuk semua software yang tujuannya adalah untuk komersial alias jualan. Dari itu, untuk dapat menggunakan software atau aplikasi yang memiliki lisensi komersial, kita harus membelinya, atau bisa juga dengan mendapatkan izin dari sang pemilik hak cipta software atau aplikasi tersebut. Jadi, lisensi komersial ini harus dibeli dulu untuk mendapatkan aplikasinya. Nah, baru bisa kita gunakan, atau dengan minta izin dulu. Nah, contoh aplikasi dari lisensi komersial ini adalah sistem operasi Windows yang dibuat oleh Microsoft. Nah, inilah lisensi pertama, yaitu lisensi komersial. Yang kedua adalah lisensi trial. Nah, trial ini bisa diartikan uji coba. Nah, lisensi trial adalah versi demo atau bisa dibilang versi uji coba dari software. Jadi, pada software yang menggunakan lisensi trial ini, calon pembeli atau kita ataupun pengguna akan mendapatkan software yang masih dalam bentuk demo. Nah, jadi belum utuh secara keseluruhan. Nah, tujuannya yaitu agar pengguna dapat merasakan terlebih dahulu pelayanan yang ada pada software atau aplikasi tersebut. Hanya saja, pada aplikasi versi trial ini, para pengguna diberikan batas waktu untuk menggunakannya. Batas waktunya pun bermacam-macam, ada yang 15 hari, 20 hari, 30 hari, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk dapat menggunakan layanan secara penuh dari software yang diinginkan, maka kita harus membeli software atau aplikasi tersebut. Nah, siapa yang pernah menginstal aplikasi tapi muncul batasan waktunya? Ayo. Nah, contohnya adalah
program Adobe Photoshop CS Trial version 30 hari. Nah, salah satunya ini ya. Nah, inilah lisensi yang kedua, lisensi trial. Nah, jenis lisensi yang ketiga adalah lisensi non-komersial. Nah, ini kebalikan dari lisensi yang pertama tadi, yaitu lisensi komersial. Kalau yang ketiga ini adalah lisensi non-komersial. Nah, dari arti katanya saja kita sudah tahu. Berarti tidak diperjualbelikan. Nah, jika ada software yang ditujukan untuk mencari keuntungan, maka ada juga software yang dibuat tidak semata-mata mencari keuntungan, artinya tidak untuk mencari keuntungan. Sebab pada dasarnya software atau aplikasi ini dibuat sebagai bentuk pelayanan untuk publik atau untuk umum. Nah, contohnya software rumah sakit, software sekolah, software yayasan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya software yang menggunakan lisensi non-komersial ini gratis, yang artinya tidak dipungut biaya. Nah, inilah lisensi yang ketiga, lisensi non-komersial. Selanjutnya, lisensi shareware. Nah, lisensi shareware memberikan kebebasan untuk pengguna dalam menggunakan, kemudian menyebarluaskan dan menggandakan software atau aplikasi yang dipakai. Nah, jadi diberikan kebebasan dalam menggunakan aplikasi jenis lisensi shareware. Hebatnya lagi, pengguna pun tidak harus mendapatkan izin dari sang pemilik atau pembuat hak cipta software atau aplikasinya. Nah, fitur pada software ini, aplikasinya yang menggunakan shareware ini dapat digunakan cukup lengkap ya. Jadi fiturnya sudah cukup lengkap. Meskipun begitu, software yang menggunakan lisensi shareware ini memiliki fitur yang lebih lengkap jika sang pengguna membeli software atau aplikasi tersebut. Nah, jadi kita menggunakannya saja sudah cukup lengkap, apalagi kalau kita membeli softwarenya, maka semakin lebih lengkap lagi fitur yang kita gunakan. Nah, salah satu contoh aplikasinya adalah WinRAR, Nshop Pro, ACDC, dan Microsoft Office, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh lisensi shareware ya. Yang berikutnya, lisensi freeware. Nah, lisensi freeware ini software dan aplikasi yang dapat digunakan secara penuh fitur-fiturnya dan juga lengkap bisa ditemukan pada software dan aplikasi yang berlisensi freeware. Nah, jadi lisensi freeware ini aplikasinya sangat komplit ya, fitur-fiturnya lengkap. Perbedaan yang jelas antara shareware dan freeware yaitu adalah fitur yang diberikan. Nah, kalau shareware tadi sudah cukup lengkap kan? Nah, sedangkan freeware ini sudah sangat lebih lengkap daripada shareware. Nah, jadi meskipun sama-sama gratis, software dan aplikasi yang menggunakan lisensi freeware ini benar-benar gratis dengan fitur yang lengkap. Nah, contoh lisensi freeware ini adalah, banyak. Yang pertama, jenis aplikasi browser yang pertama Mozilla, Opera, Google Chrome, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis aplikasi untuk chatting, contohnya WhatsApp dan Line. Nah, kemudian software untuk edit video, contohnya Windows Movie Maker. Nah, jadi ini merupakan salah satu bagian lisensi freeware. Nah, jadi aplikasi yang begitu benar-benar lebih lengkap. Nah, inilah lisensi freeware. Berikutnya, lisensi open source. Nah, lisensi open source berarti aplikasi atau software yang dapat digunakan, dikembangkan, diubah, dan disebarluaskan secara gratis dan juga mudah didapatkan dari sumber-sumber internet. Tentunya hal ini tidak perlu melalui persetujuan dari sang pembuat atau pemilik hak cipta. Sebab tujuan dari software dan aplikasi yang berlisensi open source memang ditujukan untuk publik. Nah, lisensi ini sangat banyak kita temukan apalagi di internet ya. Nah, salah satu contoh aplikasi lisensi open source itu misalnya Ubuntu, Linux, Notepad++, Sendmail, Apache, dan FreeBSD. Nah, jadi
dapat kita simpulkan terdapat beberapa jenis-jenis lisensi perangkat lunak. Lisensi komersial, lisensi trial, lisensi non-komersial, lisensi shareware, lisensi freeware, dan lisensi open source. Nah, baiklah anak teacher, demikianlah pembelajaran komputer kita hari ini tentang jenis-jenis lisensi perangkat lunak. Nah, semoga kita semakin lebih bijak dalam menggunakan lisensi dari setiap perangkat lunak. Nah, apakah itu komersial, apakah itu trial atau non-komersial, atau shareware, atau freeware, ataupun open source. Nah, jadi semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa buat anak-anak teacher di kelas Joshua Level di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap belajar, dan jangan pernah patah semangat. Nah, tetap menjaga kesehatan dengan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan tetap menjalankan protokol dari pemerintah. Baiklah anak teacher, sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time and God bless you. Thank you.